Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman, yang siap diberkati, katakan bersama saya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, bagaimana Tuhan menolong, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan boleh bersaksi. Bersaksi lewat gaya hidup kita. GBI Sehati se-Indonesia pada bulan-bulan ini membahas mengenai bersaksi. Bagaimana lewat gaya hidup memberi, bagaimana lewat profesi pekerjaan-pekerjaan yang Bapak Ibu dan Saudara lakukan. Bagaimana peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu dan jemaat Tuhan mengawali sebelum kita baca firman Tuhan, kita membuka dulu di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Slide saya yang paling bawah. Mari kita baca bersama Keluaran pasal 23 ayat yang ke-25. Slide saya yang paling bawah. Keluaran 23 ayat 25, kita buka firman Tuhan dan kita akan baca bersama. Sudah siap? Mari kita baca, mari kita renungkan bersama bagaimana firman Tuhan boleh kita mengerti dalam hidup ini. Mari kita baca bersama Keluaran 23 ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu bisa catat ayat ini dikatakan tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita ingat ayat ini, mari kita coba hafal. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Mari kita katakan bersama, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Ayat ini yang mendorong kita sebagai anak Tuhan untuk apa? Menjadi saksi Tuhan. Ada banyak orang akhir-akhir ini sudah enggan yang namanya beribadah dan mencari Tuhan. Banyak orang dimudahkan segala sesuatunya dengan yang namanya online dan streaming. Tidak salah. Cuman yang mau saya katakan, firman Tuhan katakan jangan terus karena berasa susah streaming, berasa susah, kemudian tidak ada kesempatan lagi, terus kita bilang apa? Kita tidak usah beribadah. Kalau bicara ayat 25 setelah itu kita enak sekali. Kita akan diberkati, kita akan dijauhkan dari penyakit dan lain sebagainya. Cuman bagaimana kita anak Tuhan ada satu janji, bukan hanya janji itu yang diterima, tapi ada satu penekanan yang harus beribadah. Ada banyak orang lupa. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya pegang janji Tuhan ini. Kenapa saya pegang? Saya harus beribadah kepada Tuhan. Kenapa harus, Pak? Kenapa? Karena ada satu perintah Tuhan. Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan siang dan malam. Ada juga firman Tuhan, Rasul Paulus bilang janganlah engkau menjauhkan diri dari apa? Pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan orang. Ada juga firman yang mengatakan apa? Karena ibadah mengandung janji. Katakan sama-sama dengan saya, janji. 1, 2, 3. Janji. Orang kalau dijanjikan enak apa enggak enak Bapak Ibu? Enak. Orang kalau dijanjikan sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, yang enak. Dan firman Tuhan bilang ibadah itu mengandung janji. Janji untuk apa? Untuk hidup ini, bukan hanya untuk hidup ini tapi untuk masa yang akan datang. Sorga yang mulia. Jadi dikatakan apa sebagai anak Tuhan kita harus meninggalkan ibadah Pak? Saya jawab tidak. Ada banyak cara, ada banyak hal yang harus dilakukan. Supaya apa? Tetap kita belajar akan firman Tuhan. Mari kita buka bersama di dalam 2 Korintus pasal 8 sebagai perenungan pada sore hari ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Judulnya pelayanan kasih. Ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita. Bapak Ibu perhatikan. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara,
Kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat 5, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. 8. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Judul kita bersaksi lewat gaya hidup. Gaya hidup apa? Memberi lewat profesi kita. Kadang orang bicara memberi itu selalu kaitan dengan apa? Duit, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Cuman kita belajar bersama apa yang dimaksud oleh 2 Korintus, surat yang ditulis kepada jemaat Makedonia ini, apakah tentang uang atau hal-hal yang lain. Seringkali kita bilang, Pak, saya enggak punya duit, Pak. Saya enggak punya harta dan lain-lain, Pak. Saya mau katakan kita akan belajar bersama apa yang dimaksud firman Tuhan pada sore hari ini. Tadi sebagai penutup ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, mengenal apa? Kasih karunia Tuhan. Ayat 9 ini adalah semata-mata anugerah. Kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Ayat ini adalah sebagai awal pembuka. Di dalam ayat 1 juga dikatakan, saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan jemaat-jemaat di Makedonia. Ayat pertama dia bicara akan diberitahukan tentang hal kasih karunia. Lalu diulang lagi oleh Paulus ayat yang keempat, dikatakan dengan kerelaan sendiri, mereka meminta, mereka mendesak, supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Sehingga ayat 9 itu dikatakan, karena kamu telah mengenal. Awal sekali itu bicara tentang apa? Pengajaran kasih karunia. Kemudian ayat 4 bicara tentang tindakan, bagaimana kasih karunia itu diwujudkan dan diungkapkan. Sehingga ayat 9 sebagai penutup pembacaan kita tadi dikatakan apa? Mengenal kasih karunia. Ajaran dalam Tuhan itu berbicara tentang kasih karunia. Artinya apa? Kita anak Tuhan, kita mendapatkan anugerah sorga yang mulia. Karena apa? Tidak ada karena usaha kita. J.I. Packer bilang, sejauh mana kita bisa mengenal Allah? Apa sejauh kita mencari Tuhan setiap hari, setiap minggu? Bukan. Sejauh kita baca firman supaya kita mengerti kebenaran Tuhan? Bukan. Tapi dikatakan sejauh mana kita bisa kenal Tuhan? Sejauh Allah datang ke dunia memperkenalkan diri kepada saudara dan saya. Yohanes 3:16. Yohanes 14 ayat 6. Kalau tidak, tak akan bisa kita mencapai yang namanya Allah dan sorga.
Karena Matius 5:43 dikatakan apa? Karena Bapakku di sorga adalah sempurna. Tidak bisa kita masuk surga karena usaha kita, karena kita tidak sempurna. Kita mau belajar bersama, apa sih kasih karunia dan hal-hal yang ada di dalamnya. Hal yang pertama, kita mau belajar gaya hidup bagaimana dalam memberi. Sehingga dalam profesi, kehidupan, aktivitas kita bisa. Hal yang pertama kita baca bersama, gaya hidup bersukacita. Mari sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Gaya hidup bersukacita. Saya mau tanya Bapak Ibu dan jemaat Tuhan. Kalau orang lagi bersukacita itu berarti lagi senang. Setuju? Apa sekarang mungkin kita lagi sedih kita bersukacita? Secara duniawi susah Pak. Situasi hari-hari ini Pak, coba yang di forward. Yang menakutkan. Sampai lupa yang benar yang mana, yang salah yang mana. Semuanya sudah forward lagi. Sehingga apa? Sukacitanya jadi hilang. Dalam slide saya dibuka, Bapak kita buka, lanjut. Ini ada satu gambar Bapak Ibu. Orang sukacita itu kelihatan dari wajah, dari mimik, dari gerak. Betul? Bukan tegang, bukan stres, sumpek dan lain-lain. Filipi 4:4, mari kita baca bersama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Lagi kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. 4 ayat 4 ini bicara tentang senantiasa Bapak Ibu. Apakah hari ini corona datang, sukacita kita hilang? Kita tahu yang meninggal 0,3% dari 100%. Kalau sukacita kita hilang Bapak Ibu, yang rugi kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Karena sukacita itu datang dari dalam, bukan karena situasi dan kondisi. Sukacita itu adalah bicara tentang apa hal yang di dalam tubuh kita, pikiran kita, bukan pikirannya orang lain. Kalau orang lain sumpek utang dicariin penagih, yang sumpek orang itu, kenapa kita jadi sumpek, betul? Iya. Saya tulis di slide saya. Bersukacita itu tidak selalu hal yang menyenangkan. Wah, enggak mungkin Pak. Tidak selalu berkatnya berlimpah. Loh ya enggak mungkin Pak, kalau orang berkat berlimpah, menyenangkan, hidupnya luar biasa, baru bisa sukacita. Kalau hari-hari ini jangan sukacita Pak, sumpek semua. Mari kita sekarang nangis bareng, mari kita sekarang sumpek bareng. Padahal firman Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Kita belajar bersama Bapak Ibu, apa yang dialami jemaat Makedonia. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Ini dasar kita Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini. Firman Tuhannya Pak. 2 Korintus pasal 8 ayat yang kedua. Kita buka aja firman Tuhan kita. Yang bawa handphone, yang bawa Alkitab, mari kita baca bersama ya. Nanti tinggal slide-nya menjelaskan. Begitu. Oke, mari kita baca bersama. Ini loh kondisi jemaat di Makedonia. Makedonia itu di mana Pak? Di Roma bagian utara. Apa yang dialami, apakah mereka happy? Wong judulnya saja pelayanan kasih, mengasihi orang, berbuat yang baik. Kondisinya bagaimana? Mari kita lihat bersama. Dikatakan apa Bapak Ibu dan jemaat Tuhan? Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Saya membayangkan 2 Korintus ini Bapak Ibu, kalau judulnya pemberian berarti dia lagi happy, lagi hidupnya menyenangkan terus. Ternyata tidak, dikatakan apa? Mereka itu loh lagi dicobai. Dicobai dengan berat hidupnya. Mungkin sama. Hari ini Surabaya dinyatakan red zone. Wah. Kenapa red zone? Zona merah. Karena apa? Banyak
Dibandingkan apa? Dibandingkan yang lain. Kota lain, negara lain, sudah banyak. Mungkin kondisinya sama. Cuman yang dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Karena mereka tahu sukacita itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Katakan amin. Sukacita itu datang bukan karena uang. Bahkan Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sekarang tanya, kalau keuntungan siapa yang daftar mati dulu? Ayo. Tidak ada Bapak Ibu. Soalnya apa? Tidak enak. Enak Pak, betul. Jadi selagi kita masih di dunia ini, hidup adalah Kristus. Artinya apa? Bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini saya bisa melayani firman Tuhan Bapak Ibu. Dengan live streaming juga. Artinya apa? Artinya kita bicara jangan sukacitamu hilang karena satu penyakit, satu dampak, satu virus yang membuat kita lemah iman. Lanjut ayat yang kedua. Bukan hanya mereka dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tapi apa? Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di situ ada kata sangat miskin. Bayangkan Bapak Ibu, dikatakan dicobai berat, berbagai penderitaan, sukacitanya meluap. Bahkan dikatakan dia sangat miskin. Saya pelajari mengenai latar belakang jemaat Makedonia ini. Dia mengenal Tuhan pada saat hidupnya hancur, pada saat peperangan, pada saat segalanya habis. Pada saat segalanya hancur. Dia sudah tidak ada, sudah miskin, semuanya hilang. Terus dia diajar tentang Yesus, tentang keselamatan Tuhan. Jadi kalau bicara iya Pak, hari ini bagaimana bisa sukacita pendeta, kalau ngomong enak gampang Pak, saya bilang mari belajar dari pelayanan kasih dan jemaat di Makedonia. Kuncinya apa Bapak Ibu kuncinya? Kuncinya gampang, slide berikutnya. Kuncinya itu cuma ada 12-12 dan 4-4. Menghafalnya gampang Bapak Ibu ya. Kalau saya ngajar saya bilang 4-4-12-12. Ayat pasal kembar. Tinggal ingat Roma dan Filipi. Ayat ini Bapak Ibu bisa diingat-ingat pada saat orang mengalami sumpek, mengalami kebingungan, mengalami kehilangan arah. Buka 12, 12, 4, 4. Mari kita baca 12, 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan. Terus sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Hal yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Apa sih bedanya ini Bapak Ibu? Kalau cuma sukacita, kita diajar sukacita itu secara psikologi, kita diajari positive thinking. Sama dengan, enggak tahu, pokoknya semangat, pokoknya kamu happy. Pokoknya itu ajaran tentang motivator. Tapi dia enggak tahu bagaimana Pak duitnya habis, bagaimana Pak semuanya hilang, bagaimana Pak situasi lagi tidak kurang menyenangkan. Kalau firman Tuhan bilang bersukacita dalam pengharapan, ada pengharapan. Ada janji yang tadi saya katakan di awal. Pengharapan yang bagaimana Pak? Pengharapan di dalam Tuhan yang tidak mengecewakan, katakan amin. Kalau cuman sukacita toh, orang Surabaya bilang ya kecut Bapak Ibu ya. Susah Pak, kenapa dari dalam Pak? Karena kita punya pengharapan ada dalam Tuhan. Di mana ada pengharapan? Dalam firman Tuhan. Bagaimana Pak bisa Bapak enggak takut Pak menghadapi situasi dan segala macam ini Pak? Karena saya berpegang pada firman Tuhan. Pengharapan yang tidak mengecewakan, Tuhan bilang Yesaya 41 ayat 10, Tuhan akan memegang engkau dengan tangan kananmu yang memberikan kemenangan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketoklah maka kamu akan mendapatkan. Dikatakan juga masa Bapa di surga memberikan batu kepada yang minta roti. Itu semua di mana Pak? Pengharapan dalam Tuhan.
Mari kita belajar sukacita karena pengharapan kita dalam Tuhan. Kalau pengharapan dalam harta kita akan kecewa Bapak Ibu. Kalau pengharapan dalam toko dan usaha kita kecewa, karena apa? Sepi. Bahkan Ayub bilang, Ayub 2 ayat 10, masa kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, tidak mau terima yang buruk dari Tuhan. Dia bilang, masa kita mau terima yang enak tok, tidak mau terima yang kurang enak Bapak Ibu. Kurang enak apa? Ya ini loh, hari-hari kan Tuhan bilang bahwa masa akhir zaman akan datang, eko Tuhan itu pikulakuk. Kemudian apa? Belajar kepada Tuhan. Tidak gampang Bapak Ibu. Kalau ikut Tuhan bebas penyakit, enak Bapak Ibu. Tapi ada janji Tuhan. Kenapa orang bisa sumpek akhirnya sakit? Karena memang dia stres. Ada teman Bapak Ibu. Tiba-tiba kena penyakit lupus. Dokter bilang apa? Karena stres, mikir, imunnya dari dalam itu menyerang dirinya sendiri. Sehingga kulitnya rusak, rambutnya arang-arang, sekarang Bapak Ibu jarang-jarang sakit. Disembuhkan lewat apa? Dokter bilang gini, kamu harus sukacita. Kamu agama apa? Aku Tuhan Pak, Tuhan Yesus Pak. Belajar lewat firman Tuhan. Belajar lewat agamamu. Cuman masalah stres, karena pengharapan kita jangan lewat harta benda, lewat semuanya yang ada Bapak Ibu. Kalau kita pengharapan dalam Tuhan, berarti ada satu kekuatan dan jawaban. Kalau dalam Tuhan itu ada jalan keluar. Amin. Katakan sama-sama, ada apa? Jalan keluar. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa, sementara, tidak lama. Kemarin di grup teman-teman sekolah, grup teman-teman broadcast bilang kita jangan keluar-keluar. Betul Bapak Ibu. Cuman yang saya heran harusnya pemerintah keluarin aturan yang swasta enggak usah kerja. Yang kerja cuman yang pemerintah. 3 jam, 5 jam. Yang swasta tetap kerja, betul? Ada yang swasta libur digaji enggak ada? Tetap kerja Bapak Ibu. Cuman kita belajar pengharapan dalam Tuhan. Saya besok juga sama, saya besok itu ada rencana. Kita ke gereja sejam, 2 jam. Kerja berapa jam Bapak Ibu? 8 jam, setuju? Belum macet dan lain-lain, 10 jam, setuju? Di luar di Embong, kemarin teman-teman saya godain semua Bapak Ibu. Memang kalau di dalam terus enggak kerja sih. Memang kalau di luar, pesan Grab, pesan Gojek, apa Gojeknya enggak ketularan terus kena kita yo. Iya aku masak sendiri beli bakwan, bakwannya beli di mana yo? Beli di Pabean. Nah kalau jadi pegang-pegang kena terus gimana yo? Iya di mobil di kantor apa enggak dipegang-pegang anak buah terus habis itu dicuci terus kita megang terus ya apa? Cuma bilang iya yo stres ya dilihat ya. Cuman saya punya pengharapan dalam Tuhan Bapak Ibu, kita jaga-jaga. Yang flu enggak usah gombol ya. Saya flu, jangan gombol, jangan jauh-jauh, jangan deket-deket ya. Yang flu, pilek, demam. Soalnya beda tipis, yang demam dan yang sakit corona Bapak Ibu. Tipis perbedaannya. Yang flu juga takut sekarang, mau hajing-hajing ditahan-tahan. Tapi bagus, ditembak di sini supaya tahu suhunya berapa. Karena ada satu aturan dari Bu Risma bilang, sedapat mungkin melakukan aktivitas-aktivitas yang diamankan. Contoh ada sterilizer, contoh ada tembak suhu, itu betul. Masalahnya apa? Kita mencegah. Nah saya besok ke Kediri Bapak Ibu, kalau pengharapan dalam Tuhan masa ditolak wong berkat Tuhan. Ke Kediri saya besok Bapak Ibu, berangkat pagi, pulang besoknya lagi Selasa. Lu ada job, ada pekerjaan masa batal Bapak Ibu. Caranya apa? Saya punya hikmat. Bapak boleh pesan hotel. Saya pesan hotel yang paling mahal di sono Bapak Ibu. Yang saya tahu Hotel Surya, punyanya Gudang Garam Pak. Tak order. Murah, mungkin corona Bapak Ibu ya. Nginep Pak, enggak apa-apa nginep, enggak apa-apa. Saya bilang, karena pengharapan dalam Tuhan ada urusan dadakan Bapak Ibu, cuma ngecekin 3 tempat. Saya sudah berusaha punya hikmat datangnya dari Tuhan, pengharapan Tuhan bilang, carilah yang aman, carilah yang makanannya enak, carilah yang tempat tidurnya bersih. Oke, yang diganti di mana? Wes aku cari hotel. Aku bilang sama pengajaknya, hotelnya aku yang pilih. Yes, pilihlah. Saya cuma tahu pengharapan kita dalam Tuhan. Kalau enggak masa enggak kerja terus enggak makan Bapak Ibu. Kita banyak di luar. Harusnya kita bilang apa? Enggak boleh kerja. Wah. Ada bilang, ya memang tahu kalau di Malaysia itu didenda.
di Itali didenda. Ada yang satu lucu Bapak Ibu, katanya dipasang singa-singa di jalan raya. Hari ini forward-forwardan Bapak Ibu baru ya. Ditaruh singa di embong-embong Bapak Ibu. Supaya yang nakal, ngemol, dicokot sama singa itu. Enggak tahu Bapak Ibu dapat itu enggak. Buat saya masalahnya bukan hanya itu Bapak Ibu, kita di swasta masih bekerja. Oke, saya dosen libur, e-learning semuanya. Yang sibuk mamanya, betul Bapak Ibu? Kasih tugas, kumpul ya, ini ya. Orang tuanya, ya apa nyiapin Pak, ya apa online. Bagaimana? Kalau saya kuliah gampang, Pak online-nya gimana? Belajar sendiri online, e-learning. Universitasnya klik, apa? Terus yang TK SD yo, sakno Bapak Ibu, bahasa Surabayanya. Yang bingung mami-maminya, betul? Ya apa online-nya Pak? Waduh lagian sinyalnya jelek wifi, ya apa wifi ku waduh. Wes ruwet. Nah saya bilang Bapak Ibu, saya besok pergi ke Kediri. Yang penting punya hikmat, cari hotel yang bagus. Makan juga yang bagus. Supaya apa? Yang makan tahu flu pulang Bapak Ibu. Betul? Supaya apa? Supaya aman. Kita tidak bisa diisolasi di rumah aja. Terus di rumah. Loh kalau terus di rumah baik. Tapi pagi, siang, sore, malam. Harusnya pemerintah netapin itu. Swasta menggaji anak buahnya stres juga loh ya dari swasta ya. Nggak usah masuk semua. Setuju Pak? Yang pengusaha cekot-cekot. Kok enak dibayar Pak? Besok bank-bank beberapa jam 2 tutup Bapak Ibu. Ada yang jam 12 tutup Bapak Ibu. Masalahnya apa? Ya masih masuk kan. Ya itulah dilema. Cuman ada satu apa? Pengharapan. Lanjut, sabarlah dalam kesesakan. Tuhan bilang apa? Kesesakan itu harus sabar. Artinya apa? Kesesakan itu tidak akan terus ada. Katakan amin. Dikatakan sabar kok. Kecuali Alkitab bilang terus kamu akan sesak. Bilang apa? Sabar. Artinya sabar itu ada hal nanti suatu saat akan berhenti dan kita akan merasakan kelegaan di sana. Kemudian juga yang ketiga dikatakan bertekun dalam doa. Nah ini Bapak Ibu bagaimana hari-hari kita, apa kita sudah berdoa, memohon supaya kota Surabaya ini segera aman dari red zone, zona merah. Berdoa supaya kita terus menjadi berkat. Ini loh namanya pelayanan Bapak Ibu. Mari kita berdoa setiap hari, berdoa buat gereja ini. Mari kita setiap hari berdoa buat masa depan keluarga, suami, istri, anak-anak, cucu kita semua. Mari kita berdoa terus supaya Tuhan berkati Indonesia. Supaya wabah ini segera hilang. Itu yang 12-12. Yang 4-4 tadi sudah kita bahas. Cuman ada ini sukacita senantiasa. Diulang lagi, yo sukacita. Karena sukacita itu, kalau kita belajar 2 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Slide berikutnya. Ditulis di situ, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikir, dalam hidup, dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih, damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa kuncinya damai? Apa kuncinya disertai Tuhan? Apa kuncinya? Harus sehati sepikir. Kemudian bagaimana bisa sehati sepikir Pak? Kompak bersama Pak, supaya kita bisa satu Pak. Yo suka cita. Coba kalau gereja ini tidak suka cita, tidak sehati sepikir. Satu marah-marah tidak mau, satu mau. Tidak ada jalan keluar terbaik. Mari kita bahas untuk apa? Jemaat Tuhan. Mari kita bahas bersama untuk apa? Untuk semua. Kita takut betul, hati-hati betul. Cuman masalahnya kalau kita bisa mendapatkan damai itu, kita bisa mendapatkan penyertaan itu sehingga kita apa? Harus hati sepikir. Sehingga apa? Sukacita. Mari yang sekarang sumpek berubah jadi sukacita. Dikatakan apa Bapak Ibu? Sukacita gembira itu ada 2 model. Yang pertama muka, itu bukan muak. Muka berseri-seri, semangat. Bukan muak, itu salah tulis Ibu ya. KA jadi AK. Kenapa dikatakan membuat wajah berseri-seri kelihatan lesu, letih, itu coba cek. Begitu Anda letih lesu coba mau donor darah, pasti HB-nya turun. Coba sukacita, pasti normal.
Coba marah, pasti tinggi. Oh, ayo. Mau tes? Boleh Bapak Ibu, saya pernah lelah sekali, waktunya ke PMI, diambil, enggak boleh Pak. Lagi rendah Pak, 100. Biasanya berapa Pak? Biasanya saya 120, sejak kurus saya 110. Jangan Pak, karena lelah. Kelihatan wajahnya Bapak Ibu. Mau disium-siumkan enggak bisa, makanya itu dari dalam. Makanya jadi anak Tuhan belajar untuk apa? Sukacita. Forward dibaca cukup, enggak usah di forward ulang. Kalau saya begitu Bapak Ibu. Terima forwardan WA, dibaca sendiri, kita berdoa, enggak usah forward ulang. Forward ulang itu yang tahu 95% forward itu hal-hal yang negatif Bapak Ibu. Coba kita hitung berapa yang kita forward hari ini. Yang apik apa yang elek. Yang membawa sukacita apa duka cita. Ketakutan apa hal-hal yang menyenangkan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, gaya hidup tidak hanya sukacita tapi gaya hidup memberi. Saya tulis di situ. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Di situ ada gambar tangan Bapak Ibu. Memberi itu ada yang tangan di bawah, menerima, ada yang tangan di atas. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu. Artinya apa give itu? Pada saat kita gaya hidup anak Tuhan itu adalah memberi. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ketiga. Dikatakan begini, tetap di 2 Korintus pasal 8 ini. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Yang saya mau tulis itu adalah memberi. Paulus bilang, Paulus itu bersaksi, aku itu Paulus Bapak Ibu. Dia bersaksi mereka itu loh wesoro, miskin. Mereka memberi tapi memberinya menurut kemampuan mereka. Kenapa sih Pak harus memberi Pak? Saya bilang, Tuhan itu adalah Tuhan yang memberi. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tapi yang apa? Ngirim anaknya. Kemana? Ke dunia. Hal yang pertama diajarkan Tuhan dalam kekristenan itu apa? Memberi diri Bapak Ibu. Yang ingin disampaikan apa Bapak Ibu? Dikatakan dalam ayat 7 itu adalah penutup saya Bapak Ibu. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kaya dalam apa sih? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Yang pertama dikatakan apa Bapak Ibu? Kaya dalam iman. Katakan sama-sama dengan saya, kaya dalam iman. Kenapa dikatakan iman? Iman itu bicara tentang dasar, Ibrani 11 ayat 1. Dari segala sesuatu yang belum ada. Kenapa dalam Tuhan dibedakan sama duniawi? Kalau duniawi bilang kamu haus ada air minum, berarti ini benar. Kalau ini namanya bukan iman. Iman itu pada saat ini tidak ada, saya mengimani saya akan mendapatkan air. Kemudian ada orang mengirimkan, belum ada. Tapi dia berjuang untuk itu. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, Thomas, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan bilang kepada kita, bahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini bicara tentang apa? Tentang iman dalam Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya virus ini akan segera berlalu, katakan amin. Pasti. Saya percaya hidup kita adalah hidup karena Tuhan. Mati, sehat, sakit dalam tangan Tuhan. Asal tidak mencobai Tuhan. Cuma dikatakan kita tidak boleh terkungkung, kita takut, kita khawatir, kita melakukan sampai kita tidak percaya lagi Tuhan ada. Sampai kita tidak percaya lagi Tuhan itu kalah dengan virus ini. Itu yang keliru besar. Mari kita mengimani segala sesuatu, saya juga sama Bapak Ibu. Kalau dibilang pelayanan ya tetap pelayanan, minggu lalu saya juga pelayanan di tempat saya. Minggu lalunya lagi saya juga pelayanan, doa malam saya juga pelayanan khotbah juga.
Cumanya dikatakan, loh Pak apa enggak takut Pak? Loh kita harus waspada. Katakan sama-sama dengan saya, waspada. Cuman iman itu bicara hal yang belum ada, dasar dari segala sesuatu belum muncul, tapi kita sudah imani ada. Saya mengimani saya sehat dalam Tuhan. Saya diberkati dalam Tuhan. Meskipun lagi mengalami sakit, saya sehat dalam Tuhan. Jangan terus kita kemerungsung, terus kita bilang kita seperti orang tidak beriman. Kita bilang apa? Sudah wayai Pak, mungkin corona ini saya habis ini mati Pak. Mungkin wis gak suwe Pak, umurku wis tuwek Pak. Kalau iman kita tidak diperkaya dengan firman Tuhan, jadinya kita akan apa? Berosot iman kita. Lanjut lagi, kaya dalam perkataan. Ulangan 28 ini bicara tentang dua. Ada berkat, ada kutuk. Alkitab bilang ulangan 28, nanti Bapak Ibu di rumah baca. Pilihlah yang mana. Mau pilih berkat, perkatakan berkat. Mau pilih kutuk, perkatakan yang negatif-negatif. Ulangan 28 itu. Sehingga kita bisa tahu Bapak Ibu perkataan ini adalah iman kita. Kalau kita bicara yang negatif, hasilnya negatif. Saya pernah bilang, Ayub aja bilang karena apa yang kutakutkan itu yang kucemaskan. Apa yang kupikirkan itu yang menimpa aku. Kadang-kala kita aneh loh, Pak kok bisa Pak ya, aku mikir apa ketemu apa, karena kaya dalam perkataanmu kaya berkat atau kaya kutuk, kaya kesumpekan atau kaya hal-hal yang lain Bapak Ibu. Mari mulai dari ibadah sore ini. Perkatakan yang baik, perkatakan berkat, perkatakan yang indah. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa? Kaya dalam perkataan, ayo kita kaya. Kita mulai ngomong yang benar sesuai firman Tuhan. Kaya dalam pengetahuan ini artinya apa Bapak Ibu? Kita tidak asal ikut Tuhan, kita punya hikmat. Kita punya apa? Hikmat. Mikir. Saya juga sama, saya jadi pendeta juga bukan pendeta yang ngawur Bapak Ibu. Yang hantam tabrak. Ada istilah akal budi. Itu dua hal. Akal budi. Kalau banyak budinya berarti dia akalnya tidak dilakukan. Tapi kalau banyak akalnya, budinya sedikit, artinya apa? Orang ini dunia bilang pelit, ngitungan. Tapi pada saat akal budi balancing Bapak Ibu, kita punya pengetahuan akan firman yang benar. Lewat apa? Pemberitaan firman. Kenapa Pak kita belajar? Firman Tuhan juga tahu Bapak Ibu, sukacita juga bukan hanya keadaan yang enak. Dikasih contoh jemaat di Makedonia dan beberapa hal lain, anak-anak Tuhan yang lain. Sudah jelas kondisinya sama. Hal yang lain sama. Jadi firman Tuhan itu bicara tentang pengetahuan. Yang terakhir apa? Kesungguhan untuk membantu. Kesungguhan untuk membantu. Bicara apa? Sungguh-sungguh Bapak Ibu, semangat. Saya waktu di jadwal Pak Gembala di sini, saya bilang oke. Tidak ada satu kata pun batal. Bahkan di streaming senang saya. Happy Bapak Ibu ya. Nanti saya minta linknya supaya tahu Bapak Ibu. Ada banyak orang sudah mulai akalnya yang banyak. Budinya sudah ditaruh bawah sekali. Sampai dia pakai logika, pakai pikiran, pakai semua, pakai analisis berpikir, kognitifnya. Ingat anak Tuhan ada budi Bapak Ibu. Ada kasih Bapak Ibu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita cuma bicara akalnya yang top, jadi apa? Logikal. Tapi kalau bicara cuma kasih nekat Pak. Kita diajari Tuhan untuk apa? Untuk balance antara akal dan budi. Mari kita punya kesungguhan hati Bapak Ibu. Kesungguhan hati. Kita terus berdoa. Saya undang pemain musik tampil di depan. Kita baca di slide saya yang terakhir, tadi yang kita baca Keluaran 23 ayat 25. Kita mau naikkan pujian, segala perkaraku kuserahkan padamu Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu. Karena apa? Tuhan yang buka tidak akan bisa nutup Bapak Ibu. Mari kita baca ayat terakhir kita,
Keluaran 23 ayat 25. Bapak Ibu catat ayat ini, diingatkan ayat ini bagaimana memberkati saudara dan saya untuk hidup ke depan, untuk hidup besok ini. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Penyakit dijauhkan Bapak Ibu, amin. Amin. Berkat, makan minum, Tuhan sediakan, amin Bapak Ibu. Amin. Kuncinya apa? Harus beribadah. Online ya enggak boleh bolos. Offline, ini offline Bapak Ibu. Online ya enggak boleh bolos. Online susah Pak, wis online naik. Online susah Pak, offline naik. Karena kuotanya habis Pak. Itu kadang ya, main kuota. Kita mau naikkan pujian, segala perkara ku serahkan padamu Allah pembela kita. Kita meminta segala perkara kita Bapak Ibu yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang mengalami kekurangan duit, yang mengalami pekerjaan seret. Mari serahkan pada Tuhan, maka Dia akan membuka pintu-pintu surganya.